Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya tentang pemrograman Visual 3, saya akan bahas pada materi koneksi database dan login form. Koneksi database di dalam pemrograman visual dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas modul yang sudah disediakan oleh Microsoft Visual Basic atau Visual Studio. Adapun cara mengakses modul di dalam pemrograman visual saya akan tunjukkan. Baik, pertama buka terlebih dahulu project SPVB3-nya. Buka project VB3 kalian. Nah, selanjutnya setelah project terbuka nantinya, maka untuk mengakses modul dapat dilakukan dengan mengklik menu project. Oke, nah jika sudah terbuka projectnya, maka klik menu project. Selanjutnya di dalam menu project terdapat pilihan add modul, maka pilih add modul. Inilah cara untuk menyisipkan modul di dalam project Visual Basic. Nah, selanjutnya untuk nama modul ini tidak diubah, tidak bermasalah Tapi di sini saya akan ubah modul 1 menjadi modul koneksi. Walaupun di sini tidak diubah, tidak bermasalah sebenarnya. Oke, klik tombol add. Nah, maka kita akan ditampilkan pada tampilan kode editor untuk modul koneksi Baik, di sini langsung saja pengetikan atau penginputan kode di dalam modul koneksi Nah, modul koneksi ini berisi deklarasi variabel yang akan digunakan di dalam project Salah satunya nanti adalah deklarasi untuk koneksi database. Baik, sebelum kita inputkan deklarasi variabelnya, pertama kita harus sisipkan kelas data yang kita gunakan, yaitu data MySQL. Maka sisipkan import spasi MySQL. Oke. Nah, karena di sini pilihan MySQL tidak muncul maka pertama pastikan kalian sudah menginstal MySQL Connector terlebih dahulu Nah, jika sudah terinstall, maka klik menu project terlebih dahulu, kemudian pilih add reference jadi ini untuk memunculkan kata MySQL Oke. Kalau tidak muncul jangan diketikkan secara manual tapi ikuti cara ini terlebih dahulu klik menu project, kemudian pilih add reference Nah, jika sudah terpilih add reference, akan muncul nanti kotak dialog add reference Nah, setelah muncul kotak dialog add reference, maka cari pada .NET cari objek MySQL.data. Oke, ini pada tampilan add reference pada bagian .NET, cari objek MySQL.data Untuk cara cepatnya tekan saja huruf M dan Y maka akan langsung menuju MySQL.data Jadi dua huruf ini tekan M dan Y Baik, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, pilih saja yang paling atas yang paling pertama. Jika sudah terpilih bisa di double klik atau klik kemudian klik tombol OK Jadi saya pilih double klik saja. Baik, selanjutnya ketikkan kembali setelah import spasi tekan huruf M, maka di situ sudah ada pilihan MySQL. Jadi MySQL di sini harus kita pilih MySQL yang memang sudah disediakan jangan kita inputkan manual. MySQL.data.MySQL client Nah, inilah kelas data yang harus diinputkan jika kita terkoneksi dengan database, khususnya MySQL. Nah, selanjutnya deklarasi variabel Baik, untuk deklarasi variabel public sama CNS
MySQL connection ya. Selanjutnya public DAS new MySQL data adapter. Kemudian public RD huruf besar saja ya. RD as MySQL data reader, RD data reader ya. Jadi beda antara MySQL data adapter dan MySQL data reader. Selanjutnya public DS ya, huruf besar seluruhnya as new data sheet. Kemudian public DT as data table. Kemudian public CMD as new MySQL command. MySQL command. Baik, selanjutnya kita buat sub prosedur yaitu sub koneksi. Oke, nah jika sudah enter, nah di dalam sub koneksi ya sisipkan perintah cn sama dengan new MySQL connection ya, kemudian underscore saja, maksudnya ini saya tempatkan ya perintah koneksinya di bawah, jadi menggunakan penghubung underscore ya. Tapi sebelum underscore ini harus spasi terlebih dahulu ya, spasi underscore ya. Nah selanjutnya buka kurung ketik 2 server sama dengan localhost ya. Jadi untuk database MySQL server sama dengan localhost, dan titik koma UID itu user ID ya, biasanya isinya adalah root ya. Nah kemudian titik koma password. Nah password di sini adalah password root komputer kalian ya, sebagaimana pada video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, yaitu password untuk membuka PHP MyAdmin ya. Nah isi passwordnya adalah komputer saya isinya adalah 1 sampai 8 ya. Kemudian database. Nah database ya isikan dengan nama database yang digunakan, yaitu DB SPVB3 ya. Oke, untuk extensionnya tidak perlu disebutkan. Kemudian tutup petik dan tutup kurungnya ya. Nah inilah perintah subkoneksi atau prosedur subkoneksi untuk mengkoneksikan database MySQL kita ke dalam project ya, VB3 nya. Baik, setelah perintah modul koneksi ini dilakukan, maka selanjutnya pembuktian koneksi tersebut ya, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan form login ya. Baik, untuk form login pertama desain terlebih dahulu atau ya sisipkan terlebih dahulu form baru yaitu form login ya. Klik menu project, pilih add Windows form. Nah, untuk form login atau login form ya, di bagian template ya, di sini sudah ada disediakan sebuah form yang khusus untuk login, yaitu di sini kalau kita lihat di sini sudah ada login form. Ini adalah form yang disediakan oleh Visual Basic untuk ya, khusus untuk login form ya, atau khusus untuk proses login. Maka di sini tinggal ubah namanya saja ya, setelah dipilih login form ya, ubah namanya menjadi login.vb, kemudian klik tombol add saja. Nah maka langsung ya akan ditampilkan sebuah form ya untuk login ya. Di sini sudah lengkap ya, ada username, ada password ya. Oke, inilah form yang disediakan untuk login ya. Nah di sini tinggal kita ubah properties name ya, properties name untuk text boxnya ya, username dan password ini ya, yaitu properties name ya. Pada username ya, text box username ini properties name kan username text box ya, maka ubah menjadi txt user. Oke. Nah selanjutnya pada password ya, text box password name-nya ubah menjadi txt pass saja. Oke. Nah baik, untuk button ini nggak perlu diubah karena name-nya biasanya sudah akan otomatis ya diberikan. Oke. Nah tinggal formnya ya, login form 1 ini klik pada formnya ya, ubah
ya. Start position yang awalnya center parent ubah menjadi center screen saja, ya. Nah, sebenarnya hampir sama sih, ya, tapi perbedaannya adalah center parent itu di tengah, tapi tidak tepat di tengah, ya, hanya sebagai induk nantinya, ya. Tapi kalau center screen, maka nantinya form login ini benar-benar akan berada di tengah, ya, ketika dipanggil. Oke, baik. Selanjutnya setelah desain login sudah selesai, ya, tinggal kita double klik, ya, tombol OK-nya untuk mengaktifkan form login tersebut, ya. Nah, di dalam kode editor, ya, untuk form login sebenarnya sudah tersedia perintah, ya, yaitu me.close, ya. Nah, perintah ini salah jika ditempatkan pada button OK, ya. Di sini perintahnya harus kita ubah. Namun sebelum kita ubah, di atas public class, ya, login, ini harus sisipkan terlebih dahulu kelas data yang digunakan, ya, yaitu import spasi mysql titik data titik mysql client. Nah, lalu kemudian selanjutnya di bawah atau di antara sub OK underscore click, ya, me.close ini hapus, ubah menjadi kolom koneksi, kemudian cn.open, selanjutnya cmd sama dengan new mysql command, okay. New mysql command, okay. Kemudian buka kurung, ya, select, ya, bintang from login, ya. Nah, login ini nama tabel yang digunakan, ya. Nama tabel di MySQL yang dibuat sebelumnya bernama login, maka di sini login, ya. Selanjutnya where username ini adalah nama filenya, ya, sama dengan ketik 1, ketik 2, kemudian simbol dan, kemudian saya buat underscore saja, maksudnya saya letakkan di bawahnya txt user titik text, kemudian dan ketik 2, ketik 1, n, password sama dengan ketik 1, ketik 2, dan underscore kembali txt pass titik text, ya. Kemudian simbol dan, ketik 2, ketik 1, kemudian tutup ketik 2 untuk menutup ini selectnya, ya, kemudian koma cn, tutup kurung. Nah, selanjutnya rd sama dengan cmd titik execute reader, ya. Kemudian rd titik read, ya. Kemudian if rd titik hashrow, ya. If rd titik hashrow, kemudian enter, berarti then form penilaian, ya, atau form 1 di sini, ya. Kenapa form 1? Karena namanya belum diubah tadi, ya, sesuai dengan nama yang ada di solution explorer nih, form 1.show. Kemudian me.hide, ya. Kemudian else cn.close, kemudian ms debug, ya. Login salah, ya. Oke. Kemudian di sini 64, informasi, ya. Oke. Selanjutnya txt user titik clear, ya, txt pass titik clear, dan txt user titik fokus. Oke. Baik. Jadi di sini, ya, ini adalah nama form yang akan dimunculkan jika loginnya berhasil. Oke. Baik, selanjutnya di sini kalau form 1 ini saya ubah name-nya jadi form penilaian, ya, contohnya. Ya, form 1 yang ada di solution explorer, kemudian saya enter, ya. Oke, maka di sini juga otomatis akan berubah, ya, sesuai dengan nama form yang ada di sini, ya. Oke, jadi berubah otomatis di sini tanpa perlu saya ubah. Oke.
Baik, inilah prosedur untuk login form ya, atau form login ya, yang ada di dalam project ya, untuk pembuktian koneksi database. Baik. Saya akan langsung eksekusi program untuk mengetahui ya apakah perintah ya untuk login tersebut sudah benar atau belum ya. Baik, namun sebelumnya pastikan terlebih dahulu form login yang akan ditampilkan terlebih dahulu ya saat program dieksekusi. Cara mengetahuinya adalah double klik pada My Project yang ada di Solution Explorer. Kemudian lihat startup formnya ya, di sini adalah form penilaian ya. Maka kalau di sini form penilaian, ketika program dieksekusi, form penilaian yang akan dimunculkan nantinya ya. Nah, ini tidak sesuai dengan keinginan kita ya, atau prosedur yang akan kita jalankan begitu ya. Jadi tutup terlebih dahulu atau stop eksekusinya, ubah ya pada startup form ya, form penilaian menjadi login ya, sehingga ketika dijalankan ya, maka di sini login form yang akan dimunculkan. Baik, kemudian di sini ya login berdasarkan data login yang ada di tabel login ya. Jadi kalau kalian buka localhost kalian gitu ya, lihat di database-nya ya, PHP MyAdmin. Ini untuk data login ya, DBSP. Baik, kemudian tabel login. Nah, untuk tabel login saya klik browse ya. Inilah data ya untuk login ya, username-nya apa, password-nya apa. Maka data inilah yang harus diinputkan ke dalam form login. Oke. Baik, di sini untuk login saya kembali ke project ya. Login namanya adalah nama saya. Jadi punya kalian itu nama kalian. Kemudian passwordnya ya password yang kalian gunakan ya. Di sini password saya adalah 123. Nah, kemudian klik OK. Jika perintah benar ya, maka login akan berhasil dan akan menampilkan form penilaian ya. Jadi ketika login berhasil, form penilaian akan dimunculkan nantinya. Oke. Baik, inilah pembahasan kedua ya mengenai koneksi database dan login form ya. Baik, saya rasa untuk video ya pembahasan koneksi database dan login form hanya sampai tahap ini yang bisa saya jelaskan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.